Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna. Tata cara umroh sesuai sunnah Nabi Muhammad. Semoga narasi ini menjadi panduan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat menemani langkah Anda menuju Tanah Suci. Ka'bah 1. Memulai perjalanan. Persiapan hati dan niat. Umroh bukan sekadar perjalanan wisata ibadah. Ia adalah perjalanan hati. Sebelum berangkat, persiapkan niat yang ikhlas hanya untuk Allah, memperbanyak istighfar, dan memohon kelancaran perjalanan. Setibanya di miqat, tempat yang ditentukan untuk memulai ibadah, kita melakukan mandi sunnah, memakai wangi-wangian sebelum ihram, lalu mengenakan pakaian ihram. Untuk laki-laki, 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Untuk perempuan, pakaian syari yang menutup aurat tanpa warna atau model khusus. Disinilah kita berniat umroh. Ucapkan dalam hati dan boleh dilafalkan. Labbaika, umroh. Sejak itu, kita memasuki keadaan ihram, keadaan suci yang membawa aturan dan larangan. Kita tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencabut rambut, dan berbagai larangan lainnya. Semua ini menjadi bentuk ketundukan kepada Allah. Setelah memasuki ihram, lantunkan kalimat talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Talbiyah terus dilafalkan sepanjang perjalanan menuju Masjidil Haram, sebagai simbol penghambaan total kepada Tuhan semesta alam. Ka'bah 2. Memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Sesampainya di Masjidil Haram, langkahkan kaki kanan dan bacalah doa masuk masjid. Disinilah momen yang paling dinanti oleh jutaan hati, melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Tataplah dengan penuh haru. Angkat tangan. Panjatkan doa apapun yang Anda inginkan. Doa pada saat melihat Ka'bah termasuk doa yang mustajab. Banyak jamaah yang meneteskan air mata. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ka'bah 3. Memulai tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Jika memungkinkan tanpa menyakiti orang lain, sentuh atau cium Hajar Aswad. Jika tidak, cukup melambaikan tangan ke arahnya sambil mengucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Setiap putaran tawaf dilakukan dengan penuh kehusyukan. Tidak ada doa khusus dari Nabi untuk tiap putaran. Anda boleh membaca doa apa saja, doa keselamatan, kesehatan, ampunan, doa untuk keluarga, untuk orang tua, atau zikir apapun yang terlintas di hati. Yang terpenting adalah hadirnya hati di hadapan Allah. Setelah menyelesaikan 7 putaran, lakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jika kondisi padat, Anda boleh sholat di area manapun di Masjidil Haram. Ka'bah 4. Minum air Zam-Zam. Selanjutnya, pergilah ke tempat air Zam-Zam. Minumlah sambil membaca doa dan memohon kepada Allah apapun yang diinginkan. Karena Rasulullah bersabda, air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Minum Zam-Zam adalah salah satu momen yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri bagi setiap jamaah. Ka'bah 5. Sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah. Setelah itu, menuju Syafa untuk memulai sa'i. Naiklah ke atasnya, lalu bacalah ayat, Inna syafa wal marwata min sya'airillah. Kemudian hadapkan wajah ke arah Ka'bah dan berdoalah. Sa'i dilakukan dengan berjalan dari Syafa menuju Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Di tengah lintasan, terdapat lampu hijau yang menandai area untuk berlari-lari kecil, harwala, yang disunahkan bagi laki-laki. Perempuan cukup berjalan biasa. Sepanjang sa'i, perbanyak doa dan zikir. Ingatlah kisah perjuangan Hajar ketika mencari air untuk Nabi Ismail, hingga akhirnya Allah mengeluarkan air Zam-Zam. Sa'i adalah simbol ketabahan, keikhlasan, dan kepercayaan total kepada Allah. Ka'bah 6. Tahallul, mengakhiri rangkaian umroh. Setelah 7 kali perjalanan selesai, tibalah waktu tahallul. Untuk laki-laki, lebih utama adalah mencukur habis rambut, karena ini lebih besar pahalanya. Untuk perempuan,
Cukup memotong sedikit ujung rambut sekitar 1 ruas jari. Dengan tahallul, berakhirlah semua larangan ihram. Anda kembali ke keadaan semula, dan umroh Anda telah selesai. Ka'bah penutup. Demikianlah tata cara umroh sesuai sunnah Nabi Muhammad. Sebuah ibadah yang penuh keindahan, ketundukan, dan kedekatan dengan Allah. Semoga setiap langkah Anda menuju tanah suci dipenuhi keberkahan. Semoga Allah menerima ibadah kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menguatkan hati kita untuk kembali ke Mekah suatu hari nanti. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.